Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya selalu berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat lagi bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang tak kalah seru dan menarik, yang dimana ada seorang pemuda Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma ini selalu saja mengeluarkan narasi-narasi atau data-data liar yang sama sekali itu tidak berkaitan dengan iman Kristen. Karena memang Ustadz Suma ini doyannya selalu membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Alkitab, dan merasa diri paling benar dalam mentafsirkan dan juga memaparkan tentang iman Kristen atau isi Alkitab itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bagaimana seorang pemuda mengobrak-abrik seorang Ustadz Suma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mutiara itu akan diinjak, kemudian dia akan berbalik mengoyak. Ya sudah berpesan kok, Suma. Kalian itu babi. Woi, batas dulu. Saya turun juga. Percuma kita memberi mutiara kepada babi, kemudian injak mutiara. Babi itu kan makanan. Lalu dia berbalik. Babi itu kan makananmu. Kenapa kamu hujat? Kenapa kau hujat babi? Ya sudah berpesan. Jadi walaupun kita jelaskan, kalian itu tidak akan menerima. Mana kau jelaskan apa? Kau menjelaskan apa? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menjelaskan apa? Kamu hanya menangis. Salam. Kamu hanya menangis. Makanya tinggalkan agama yang mengajarkan otakmu nggak berfungsi. Kenapa mau Di mana menangis? Yesus mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Seharusnya Yohanes? kamu Di itu mana? malu. Saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes? Selamat malam. Penipu. Bawa-bawa Yesus tapi tidak pernah Yesus mengatakan. Anda memfitnah Yesus. Kamu yang tipu-tipu. Kamu yang menipu dengan mengatakan Yesus berkata nabi terakhir itu adalah Yohanes. Udah. Katanya Nipu nggak kamu? Katanya Nipu nggak kamu? Kristolog. Ya, makanya saya katakan kamu penipu. Makanya saya katakan kamu kalau memang penipu. Kristolog, kamu mengerti Injil. Baca Injil itu. Justru saya ngerti. Justru karena saya ngerti. Justru karena saya ngerti. Kamu itu sudah membohongi orang dengan mengatakan Yohanes itu adalah nabi terakhir menurut Yesus. Di mana Yesus katakan itu? Nah kan penipunya lari, meninggalkan si Hotang. Si Hotang nggak ada ilmunya sama sekali. Si Hotang buat nggak ada ilmunya. Si Hotang, kau katakan teman kau tadi mengatakan Yesus berkata nabi terakhir itu adalah Yohanes. Itu di mana tertulis? Yesus mengatakan itu di mana? Kapan aku ngomong? Temanmu tadi itu loh. Kapan aku ngomong? Teman kau tadi yang si dia penipu tanya, itu. kan udah keluar. Kenapa? Iya, kamu harus sadari bahwa siapa yang datang tadi itu ya penipu. Gini ya bro, Apa bro. lagi? Dia betul yang bilangnya. Udah. Itu kan kau bilang Kau betul. paham nggak? Di mana tertulis itu? Kau bilang betul, siapa yang bilang betul? Dia nggak Kamu yang ngomong. kamu katakan betul yang dikatakan itu. Di mana itu tertulis? Iya, dengar dulu. Maksudnya pemahaman dia itu kami yang ketahui bahasa Alkitab, kami yang Alah, ngerti. Ya, kamu menutupi itu saran sesuatu. kami. Kalian itu Gitu hanya lah, bro. menutup-nutupi. Kau kan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kau memahami pendapat orang lain. Jangan kayak gitu memberontak. Hargai dulu orang Berontak. ngomong. Tidak, kawanmu tadi itu mencoba. Bisa aku ngomong. Kawanmu tadi Bro, itu mencoba bisa menipu dengan mengatakan Iya. bahwa nabi Aku terakhir ngomong itu ya. adalah Yohanes menurut Yesus. Yesus katakan itu di mana? Gini lah, biar paham kau Indonesia ini. Ada istilah lain lubuk, lain ikannya, bro. Apa Kami pula yang ini? tahu bahasa Alkitab kami, ya kayak gitu pandangan kau. Ya jangan kau samakan sama kami. Pandangan kau. Bukan. Oke, halo. Jangan kau pancing aku. Jangan pancing ikan di air yang keruh. Yang mengatakan tadi bahwa Lain lubuk, lain ikannya, bro. itu adalah nabi Bang Juma. itu Bang Juma, siapa? sorry Bang Juma. Ya, Tadi kan Mas itu kan nanya itu nubuatan tentang Muhammad. Kok lucu ya? Kok kamu bukanya malah kitab ulangan gitu loh. Nah, kan itu kamu- aku bilang. jadi maunya pemahamannya buka yang gitu. mana? Lah, Buka mana? lalu kan nggak percaya dengan Alkitab itu. Nah sekarang saya tanya gini deh. Jadi Gimana? yang di Alkitab itu yang lu percaya yang mana? Yang sesuka hatimu aja yang lu percaya. Oh, enggak sesuka dong. hatimu. Enggak. Al-Quran mengatakan orang-orang terdahulu itu gemar memutarbalikkan firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan. Ya kau kan percaya Al-Quranmu kan? Ya kan. Ya itu dia percaya dengan makanya. Alkitab kami. Makanya saya katakan. Makanya Ket- kau yang ketika- makanya. Ketika teman kamu itu bertanya tentang nubuat itu kan cerita yang ada masa lampau, yang Itulah kemudian saudara saya terjadinya tadi, masa yang kasihnya akan sekarang maupun Pandangannya yang dia. akan Kau terima datang nggak kan gitu. pandangan dia?
Maksudnya apa sih ini orang? Nggak lucu aja gitu loh, maksudnya Iya gitu loh. lucu nih kawan ini. Apa aja yang lucu sementara kalian aja nggak tertawa? Aku ketawa nih sekarang. Dari tadi aku ketawa. Kayak bocah Terus? kau. Gini loh maksudnya, gini loh. Kan Gimana, kalian gimana? kan tidak percaya dengan isi Alkitab yang sekarang. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya? Kapan Ya, saya kan katakan? kalian bilang dipalsukan. Kapan saya katakan saya tidak percaya kepada isi Alkitab? Di mana itu? Bukan Gimana kapan caramu? Muslim Caramu percaya. percaya sama Tidak Alkitab kayak mana percaya, caramu? kan? Nah, kalian- kalau yang saudara maksud Gini, Alkitab taruh. adalah Gimana? Taurat, Zabur dan Injil, saya percaya itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud itu Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, saya katakan itu bukan firman Tuhan. Woi komandan, kami ada wahyu. Suka kami. Memang ada Apalagi wahyu? bukan? Dari mana lagi kau ambil kata wahyu itu? Nah, Alkitab itu kami yang kan ada wahyu. Ya itulah Gimana terserah nih lah. kawan ini? Itu Dah. kamu lah. Itu bahasa kan Arab terserah itu, mana ada kamu, kitab wahyu? Cuma gini loh. Alkitab kami ada wahyu. Buka wahyu Itu 22 ayat 18. itu Nggak, kitab yang di Indonesia Nggak, yang ketahuan niru-niru celamu. Al-Quran gitu Ketahuan loh. celamu bro. Mana ada? Kalau bahasa Yunani apa? Apa bahasa Yunaninya wahyu Jadi apa? Bro, kau sangkal Alkitab kami. Kau sangkal Alkitab kami. Bro, bentar, bro. Maksudku gini loh. Ini kan si Juma kan, mereka kan nggak percaya seluruhnya Alkitab. Cuman lucunya mereka ini gini loh, ada sesuatu yang sesuai dengan hati mereka, mereka percaya dengan ayat itu gitu loh. Oh, saya nggak percaya. Jadi saya suka. Nah tadi kamu ambil kitab ulangan tuh artinya apa? Loh, nggak saya percaya ayat itu. saya menguraikan kepada kalian yang percaya kepada kitab itu. Iya kan? Aneh kamu. Berarti Ya, itu memang kan satu aneh. kebenaran yang kamu katakan itu. Nah sekarang kebenaran berarti yang kamu katakan itu kan? Bandel ini, keras kepala ini. Bukan. Enggak loh. Begini saudara-saudara yang terkasih di dalam Di nama rumahnya Tuhan. ini yang paling Wa keras kepala. inna minhum lafariqan dengarkan saya membacakan Yang terkasih Al-Quran. dalam nama Tuhan Yesus bilang dulu. Mana ada Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan? Itu Tuhan buatan. Kalau Allah. salah Alkitab kami, ku tanggung dosamu bro. Ku tanggung dosamu. Emang Yesus Kalau itu salah Tuhan? Alkitab kami, ku Ya tanggung udah dosamu. teruslah, Juma. Gimana. Hati-hati kau ngomong kayak gitu karena kitab kamu itu bukan Alkitab. Dari namanya aja sudah ngambil dari Al-Quran. Udah, ketahuan kan Bang Yole. Itu kan? Ketahuan dia kan gimana caranya. Di mana orang-orang dahulu mengambil kata Alkitab ini sampai kita pun dikatakan Udah Alkitab jelasin di dulu mana? yang tadi kembali ke yang tadi deh. yang sama. Kan nangis kan. Nah, itu si Hotang. Tahu kau, kitab kau itu bukan namanya Alkitab. Nanti di Indonesia nyuri kata Alkitab dari Al-Quran baru ditempel Ketahuan di kitab celamu kau. di mana bro? Paham sudah kau? Ketahuan. Kitab kau itu Besok biblos. orang Kristen jangan dia open ini ya. Udah ketahuan ini celahnya ini. Nambah pula koinnya nanti nih. Jadi kata Alkitab itu hanya diambil dari Al-Quran. Ngerti kau si Hotang? Kami Belum tinggal ngerti di juga. kami tinggal di Indonesia diterjemahkan kaum yang menuntut. Enggak Apa loh. menuntut? Itu kan masalah nama aja. Masalah nama aja. Memang lu pikir sembarang nama itu sembarangan gitu. Dasar. Itu namanya yang kitab penting Spanyol. isinya. Kitab yang isinya separuh nyolong. Malah Nama kamu kitabmu itu bukan Alkitab. justru kamu tuh nggak paham. Itu cara pandangmu, bro. Kamu nggak paham. Loh, kalau kitabmu itu firman Tuhan, maka dia punya jati diri dari sumbernya. Mana jati dirinya? Jati diri. Itu bahasamu itu. Mana jati diri dari firman kalau Tuhan? kamu bahasamu itu, Katanya bahasamu, firman Tuhan itu bahasamu nggak itu. dirubah-rubah. Woi, Nggak Firman Tuhan paham, nggak dirubah-rubah. bahasamu. Kenapa kitabmu itu berubah-ubah? Ketahuan Nggak celamu. apa-apa, Alkitab kan pun kami aku permasalahkan. Iya, wahyu yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Itu dulu. Wahyu yang diterima Yesus Isi ada pula kami ada yang wahyu. diterima Yesus kan bodoh. Apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sudahlah, Firman yang Yesus kamu terima itu yang mana? Sudahlah Bang Suma. Di rumahmu sudah ada Sudah, Alkitab. Ngomong Alkitab kau. Nah, sekarang Yesus mengaku segala firman yang kau berikan Ada kepada Alkitab di rumahmu. Istilahnya gini telah loh. aku sampaikan kepada mereka. Mana Kamu yang firman-firman nggak itu? kenal, kamu yang nggak kenal. Mana firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Kamu yang nggak kenal seseorang, kamu yang nggak dekat dengan dia, kamu coba menceritakan tentang dia. Nah, orang anak-anaknya aja yang lebih tahu, nggak Oh, kuat. anak-anaknya Cici. Yesus punya istri rupanya. Cici. Kalau dibilang Sebagai- anak, ya Sebagaimana Yohanes Mau 20 dijawab. nomor 15, Yesus memanggil istrinya. itu mah bahasa nggak sekolah ya, Mas. Bahasa nggak sekolah itu. Apanya? Yang mana? Iya, makanya Yang mana ketahuan bahasa ini, nggak kawan ini. sekolah? Terus kalau bilang kapan Yesus punya istri kan perkataan Loh, Yesus perkataan memanggil dulu. istrinya loh. Tadi kita bahas loh itu dalam Yohanes 20 nomor 15. Kotor Perkataan kali mulutmu. Lah, Mana ada istri Yesus? ya itu buktinya ada loh. Di Apa dalam buktinya? dalam Yohanes 20 nomor 15 Apa Yesus buktinya? memanggil istrinya. Mana? Apa buktinya Juma? Yohanes 20 nomor 15 kawanku. Pandai kali kau buat streaming ku tengok. Kemarin Yesus mencuri. Kemarin
Memang berat karena kamu menghadapi orang yang menggunakan akal dalam mengkaji Bible. Iya, Sementara nah kalian itu sekarang dasarnya cuma iman. Sekarang yang sehat kau ketawa kau. Gunakan otak. Yohanes, coba. Kamu punya Bible? Baca Yohanes. Baca Yohanes 20 nomor 15. Ayo. Ayo, aku baca ya. Iya, silakan. Oke, aku baca. Mana tahu kan dengar firman Tuhan dia jadi bertobat kan. Firman Tuhan apaan? Tuyul. Ayo, baca. Kok nggak firman Tuhan? Ngapain kau suruh? Nah, ini kitabmu. Firman lain ini, firmannya Lembaga Kitab Indonesia, bukan kitabnya Yesus ini. Ayo baca. Kami tinggal kan di Indonesia. Ya sudah, kau tinggal di sini. tengok. Bayar pajak. Silakan. Hati-hati kau ngomong bro. Loh, ini suka ngancam terus kau dari kemarin ngancam terus kau ini. Bayar pajak. Apa-apa. Ya kan kita harus bayar pajak. Ya udah diam. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia kecil. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Terus apa itu maksudnya kamu? Itu kata ibu itu original teksnya di sana sesuai dengan salinan kodeks itu apa? Di situ. Bacot. Betul kan? Nah, makanya parah ini parah. Enggak, Original teksnya sebelum diterjemahkan ke dalam kata ibu itu adalah gune. Gune itu artinya istri, mempelai. Ngerti? Kalau ibu kandung itu bahasa Yunaninya meter atau matare atau metera. Nah, aduh, siapa gimana yang sih? guru bahasa Indonesia? Berarti yang dipanggil Yesus di sini adalah kata apa? Gune itu apa? Istri. Istriku, mengapa engkau menangis? Tapi dirubah menjadi ibu. Bang Bos bisa bergantian. Ada situ gune. Itu yang itu Lah gune. Bahasa Yunaninya gune. Bang Nef. Ada situ gune. Ini aja dulu deh. Gimana? Siapakah yang engkau cari? Maria. Bahasa Yunaninya apa? Ibu di sini bahasa Yunaninya apa? Diam dulu kamu, dengerin. Mulai emosi nih ya. Enggak, aku enggak. Maksudnya Dinda? Enggak, kita tahu dulu arti. Oke, silakan. Kita harus tahu dulu gitu loh. Ini berbicara tentang apa gitu. Bergantian ya. Iya, silakan. Silakan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Berarti kan terus Maria menyangka orang itu adalah Bang Nef, tarik lagi aja Bang Nef. Tadi Bang Tri mau naik katanya bergantian tapi udah nggak ada. Iya. Bang Tri silakan ajukan lagi. Silakan ya, Nep. Silakan kamu tolong dirimu sendiri. Ayo. Yohanes 20 nomor 15. Ayo. Iya, dengerin ya. Itu tadi kok di ini sih. Jangan diganggu dong. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Berarti kan yang dia panggil itu berarti Maria kan? Terus? Benar nggak? Yang menciumi kakinya Yesus itu siapa? Maria pelacur. Kejam kali mulut kau, kawan. Sebenarnya di dalam original teks, di dalam original teks kitab kamu itu tidak ada Maria Magdalena. Nggak ada. Yang ada semuanya Maria. Yang menyambung-nyambungkan Maria, kemudian Magdalena, itu adalah Lembaga Kitab Indonesia. Ya udah, diam dulu lah, mau Maria siapa. Ini kita balik dulu ke sini. Iya, di sini original teks kitabmu itu menggunakan kata gune. Gune itu istri, mempelai wanita. Berarti Yesus memanggil siapa? Istri. Makanya diam dulu. Makanya kalau misalnya nanti kita ganti si Hotang, Yesus itu beristri loh, si Hotang. Kalau misalnya kita ganti nanti, kalau kan kamu bilang kan ibu itu sebenarnya itu istri. Nah sekarang kita ganti, kalau misalnya itu kita ganti jadi istri, ini ayat ini nyambung nggak gitu loh? Nyambung, karena Maria Magdalena juga itu adalah wanita yang intim dengan Yesus. Kenapa kalau intim dengan Yesus? Berarti dia istrinya. Oh, kalau intim itu berarti istri gitu ya? Ya jelas dong, kalau dia bukan istri berarti Yesus melanggar Torah. Oh jadi gini, kalau katakan gini, keluarga inti berarti inti itu harus apa? Maksudnya harus berhubungan intim. Maria Magdalena itu kan bukan muhrimnya, bukan mahramnya dia. Tapi Yesus pernah diciumi oleh Maria, diminyaki rambutnya di depan umum. Layaknya tradisi nikahan orang Yahudi masa lampau. Tahu nggak itu Maria siapa? Lalu nikahannya, woi.
Enggak, bukan itu loh. Dia nggak paham ceritanya itu kan. Loh, nggak paham gimana? Tunggu. Supaya saudara berfungsi otaknya. Ibu di sini di dalam Yohanes 20 nomor 15 original teksnya apa? Kan kamu Menyuruh banyak dan pakai bahasa Kan Indonesia. kamu nggak mau tahu itu susahnya. Kamu nggak mau tahu itu susahnya. Kamu hanya berdasarkan imanmu itu saja. Kamu nggak mau berakal. Beratnya di situ. Kamu terlalu bangga. Cuma gini loh, aku katakan kepada kamu terlalu bangga dengan otakmu yang secuil itu dari kemarin aku bilang. Oke, kalau otakmu tidak secuil, apa original teksnya daripada kata ibu ini menurut? Kamu tadi lari-lari omongannya, Maria. Kok lari-lari pula? Ini kitabmu original teksnya bahasa Yunani, Tuyul. Makanya dia Udah ketuntut salah. Kan kamu bilang ini kitabmu dalam bahasa Yunani, kawan-kawan, bukan bahasa Indonesia. Tolonglah dipahami. Saya tahu nih, Nah, dalam bahasa Yunaninya di situ dikatakan gune, bukan meter. Kalau meter itu ibu. Yang mencium kaki Yesus kita bahas aja itu. Ketuntut. Meter itu bukan istri, meter itu ibu. Kalau dia gune itu baru istri. Nah, di Yohanes 20 nomor 15 Yesus memanggil ibu di situ, artinya ibu yang dimaksud adalah istrinya karena di situ menggunakan kata gune. Berat kan? Memang berat karena kebenaran itu memang pahit. Seandainya pun itu mempelai, kamu kan nggak paham soal arti mempelai. Kristen itu Nggak usah respon lagi, Bang. kita ini kan mempelai. Nggak usah respon lagi, Bang. Kristus. Kenapa emangnya? Bandel ini, tidak usah respon. Sejak kapan kau jadi homreng? Yesus itu kan laki-laki, kok jadi kami mempelai juga. Kami mempelai Kristus. Gila. Kok gila? Nah, itulah makanya saya bilang otakmu terlalu. Wahyu 21 nomor 9 itu apa dikatakan situ? Kalau kau adalah istrinya Yesus, Suruh kami baca Alkitab. Wahyu 21 nomor 9 itu apa di situ? Kalau kau mengaku sebagai istrinya Yesus, kau baca itu. Menyakin kaki Yesus. Kalau kau mengaku sebagai istrinya Yesus, kau baca Wahyu 21 nomor 9. Ngapain kau suruh kami baca Alkitab? Kalau nggak percaya kau sama Alkitab bahasa Indonesia. Loh. Wahyu 21 nomor 9 supaya kau sadar kalau kau itu istrinya Yesus katamu tadi kan? Jadi homo juga rupanya kau. Udah tahu kamu kemana, Juma? Kamu tadi ngomongin soal Maria yang menyaki kaki Yesus. Aku bahas itu, kamu lari-lari kemana? Lah, ini saya kan mengatakan samamu saudara bahwa Yesus itu memanggil ibu-ibu gune. Ini besar aja kamu nggak bisa mudeng, apalagi kecil. Otak kamu kecil kan? Yohanes 20:15 itu gune bukan meter. Gune itu sama kayak di kita pakai ini apa ya, istri di Perjanjian Baru ya. Sama seperti di ini deh, di dalam Yohanes 2, Yohanes 2 nomor 5, Yohanes 2 nomor 3. Sama. Kalau dia di Yohanes 2 nomor 1 itu baru ibu kandung. Kata apa? Meter atau metera. Kalau istri itu guneka atau gune. Kita ini orang belajar, mereka ini orang beriman tapi imannya itu asal iman. Baca Alkitab dengan bahasa Indonesia. Kau sangka kami bahasa Spanyol. Itu lebih pintar, udah kelihatan lah Indonesia ini pasti lebih pintar. Tuh, lagi meter auto. Kata ibunya kepadanya. Ini pakai meter bener ini. Yohanes 25. Indonesia kalau misalnya Anda katakan terbelakang karena agamamu lama kali menjajah 3 abad lebih, asal kau paham. Terus yang lain-lain, yang negara yang lain, apakah mereka? Ya karena mereka nggak dijajah, mereka yang menjajah. Negara-negara Barat itu negara penjajah semua. Bukan, saya tidak menguasai. Menang Messi. Udah kita kembali ke tema. Yesus punya istri. Udah selesai. Menang si juara Piala Dunia. Kamu bilang gune istri kan kamu karena memang pengetahuan kamu tentang itu nggak ada. Sedangkan Yesus memanggil dengan kata gune itu sudah selesai. Dia memanggil istri. Mau sekuat apapun kamu itu melesetkan dalil kitabmu. Tidak bisa gitu. Bacot kau cuma. Itu bukan muridnya yang juara Piala Dunia itu. Bukan muridnya, itu Tuhan itu yang menyembahnya. Messi menang, Messi. Menyembah Yesus itu berbeda. Enggak loh, gini Messi menang. Kau harus belajar membedakan antara murid Yesus dengan pentuhan Yesus. Paham? Messi menang. Messi menang. Messi sembah. Messi menang. Messi. Bro, bentar bro. Gini loh. Kalian kapan kalian juara Piala Dunia? Loh, kalian maksudnya kalian bukan dari Indonesia juga? Kamu nggak merasa? Dasar bahlul. Kan Alkitab ini jangkalnya. Loh. Tadi kau lari ke Messi kemana-mana kau lari karena kau nggak sanggup. Justru yang menyangkal kitabnya sendiri itu kalian. Kitabmu mengatakan gune, kalian tidak mau tahu, iya kan? Kalian nggak tahu. Sangkal itu bah, tidak ada bah. Kamu percaya nggak bahwa original teks kitab kamu kata ibu itu gune? Percaya nggak? Bro hotang, bentar bro hotang. Kami bahasa Indonesia. Ya sudah, kau cebok sana pakai air 1 sendok, baru tidur. Bro hotang, bentar dong. Iya, bro hotang satu bicara kita nggak bisa dengar nih. Umi di bawah nggak ada kresan yang lain. Hotang kayaknya udah cukup menghibur. Oke,
Sebentar, ini kalau ternoda ini dari mana ini? Halo ternoda. Oh ya udah diganti. Gune itu mempelai atau istri, Bung. Oke, nggak apa-apa. Makanya kamu baca dulu ayatnya yang jelas. Alhamdulillah. Ya, kita sudah baca kok. Iya, itu berbicara tentang apa? Tentang apa? Ngapain gitu loh. Kalau makanya nih saya baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Apakah dengan kalimat ini itu nyambung kalau itu benar-benar adalah istri dia gitu loh? Itu benar istri masa rohani. Waduh, Bang Juma kena nih. Bang Juma sama ini kena ya? Iya, gua kayaknya kena. Iya, kayaknya gua kena. Kedengeran nggak lah? Kelihatan Bang Juma sama Dio kena nih. Oh, ini yo Gurunda sama Yoel nada suara diturunin lagi. Iya, diturunin lagi nadanya karena itu dari intonasi. Oh ya, oke. Kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Kedengeran ya? Oke. Enggak loh, aku bacain sekali lagi ya. Ini Bro Juma masih online nggak ya? Tunggu. Masih. Ada. Masih kedengaran. Oh, masih kedengaran. Aku masih kedengaran. Nah, segitu Juma. Bocah kok orang semuanya. Bocah kok semua orang. Yesus punya istri loh, si Hotang. Enggak. Karena gini loh, kalau misalnya nggak mungkin lah ini pembicaraan kepada istrinya. Makanya kamu baca keseluruhan ayat pasal ini gitu loh. Itu nggak nyambungnya kalau kamu bilang itu istrinya. Kalau itu berbicara kepada istrinya, nggak mungkin ayatnya seperti ini gitu loh. Akan kemarin otaknya pun masih ada Yesus mencuri, Bang. Enggak siap-siap itu dibahasnya itu. Itu memang fakta, Bro. Enggak sih. Tuhan mengizinkan gini loh, kalau yang soal dia menyuruh orang untuk mengambil kambing domba itu kan bukan kayak gitu konteksnya. Kalau bukan pencurian itu jatuhnya penggelapan loh, karena barangnya belum balik sampai sekarang. Bukan, no, gini loh. Ketika manusia merasa jangan kau perparah penyakitnya si Hotang kawan dengan membahas pencurian keledai. Fokus aja dulu ini, Yesus memanggil istrinya. Pertanyaan saya kepada saudara, Maria yang datang kepada kuburan Yesus di Yohanes 20 itu Maria siapa? Maria Magdalena atau Maria ibunya? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Oke, berarti Maria Magdalena ini dipanggil dengan sebutan apa? Gune itu apa? Istri. Mempelai. Ya, mempelai, baguslah. Mempelai wanita atau mempelai perempuan atau mempelai gadis? Mempelai perempuan. Mempelai perempuan atau mempelai laki-laki? Mempelai Kristus. Ya, pasangan Yesus itu laki-laki atau perempuan? Gini ya, Bang Juma terhormat. Secara jasmani. Bang Juma terhormat. Ya, mulai ngibul lagi. Aku mulai ngibul. Perkara yang di surga kamu bawa Juma terhormat. Tapi surgamu masih berhubungan dengan seks, makanya ini bukan surga, Bung. Kalau Anda membaca Matius 19, Yesus menjanjikan 100 istri loh sama pengikutnya. Parah itu kalau saya balas. Lah usah kau sur kali baca Alkitab. Kotakmu. Lah kok jadi saya yang cetek? Kok jadi saya yang cetek? Gini loh. Yang kamu bilang udah Bang. Itu kan berbicara Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan istri 100 orang kepada pengikutnya. Istri 100 orang. Tapi dengan apa yang kamu beri, maka kamu akan dilipat. Kamu akan menerimanya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Gini loh. Kamu perumpamaan gini, cuma 100 yang kali sederhana lipat. aja biar simpelkan sesuai dengan otakmu yang sangat dangkal itu. Aku kasih kamu. Otakmu yang dangkal. Iya sih sebenarnya orang juga dangkal sih. Menghibur hati aja. Iya benar lah. Sebagai manusia. Ada sadar dia otaknya dangkal. Si Hotang, kamu kapan mengaku otakmu dangkal? Mau nggak malam ini kau ngaku otakmu juga dangkal? Bedanya kita aku masih lebih pintar dari kamu, itu aja. Dari tadi kau aja ngomong, nggak ada ngomong aku. Gimana kau? Itu aja bedanya kita. Kalau aku Lucu kawan kakak. kamu sedikit lebih bodoh dari saya, itu aja. Ya suka-suka kamu lah. Yang penting Yesus memanggil Maria itu dengan sebutan istri. Udah selesai. Itu kan kamu yang bilang. Loh, itu kamu yang bilang. Tadi dia 100 istri deh. Aku pengen bahas juga sih gini. Itu perumpamannya gini loh. Ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang, ya, maka kamu akan diberikan berlipat kali ganda. Tapi bukan harus sesuai dengan yang kamu berikan, gitu loh. Misalnya kamu berikan, misalnya nih, kamu kasih ini saya. Ini bukan memberikan ya, ini meninggalkan. Ini meninggalkan. Kamu beri, diam dulu. Meninggalkan itu artinya dalam bahasa Yunani epiemi meninggalkan. Meninggalkan budaya. Meninggalkan. Diam dulu dong, gimana sih? Bang. Diam dulu. Itu si Hotang sudah mau nangis loh.
Udah mau menangis dia. Dikit lagi dia merang-rang. Kenapa ya Tuhan saya punya istri? Dikit lagi dia nangis. Mulai kambuh dia si Juma, mulai kambuh Juma. Ini loh Juma, udah sih fokus dulu dong. Juma, kau waktu sekolah bodoh, udah besar kau pintar kau dengan anggap. Oke gini soal memberi yang tadi diberikan 100 kali lipat. Iya, memberi di situ. Ada juara kau kan. Bukan memberi, Bang, meninggalkan. Dalam bahasa Yunaninya itu jelas dikatakan epiemi. Epiemi itu meninggalkan. Epiemi gunaikan meninggalkan istrinya dan akan menerima kembali. Dia akan menerima kembali. Menerima yang dimaksud sini ada lambano. Lambano artinya diberikan kembali. Diberikan kembali. Apa kemudian? 100 kali lipat. Polapsalion. Iya, benar. Berlipat ganda, lebih banyak. Itu polaplasion dalam bahasa Yunani. Apa artinya polaplasion dalam bahasa Yunani? Berlipat ganda, lebih banyak. Kamu bolak-balikan ayat. Bukan saya kok bolak-balikan ayat. Makanya coba kalau tanah aku dikit ya Guruna. Coba kalau tanah 100 kali lipat gimana? Tanah 100 kali lipat. Ya yang tadinya 1 meter jadi 100 meter lah. Oke, gampang dapat logikanya. Nah, sekarang ya Steph, Bapak lo 100 kali lipat tuh gimana Bapak 100 kali lipat tuh? Wah, bapak lo. Bapak. Merepet lagi si Hota. Asar kau ngomong gitu. Ayahanda lu 100 tuh coba kalau misalnya bukan kali lipat gimana? Jadi tebelnya 100 gitu atau gimana? Udah tua kau. Siapa bilang saya tua? Kamu lebih tua dari aku. Mana mungkin dia udah tua, Bro. Kalau dia tua nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Itu dijawab. Gimana tebelnya jadi 100 kali ketebelan ayahnya itu atau ada 100 ayah yang sama gimana? Kalian pintar gitu loh. Biar nggak jadi bodoh terus. Aku jelasin, dengerin. Iya, ini makanya coba apa jadi? Kayak gimana 100 kali lipat tuh coba pengen tahu. Mana mungkin kamu dikasih, mana ada di surga menceritakan istri 100, mana ada istri di atas itu nggak ada lagi berbicara soal. Ya terus apa dong? Kasih kami kiasan yang masuk akal dong kalau gitu. Apa dong jadinya? Yesus yang kalau kamu memberikan, maka kamu akan diberi. Tapi jadi kalau kamu memberikan misalnya satu helai bajumu, apakah orang akan membalaskan harus dengan baju 100 gitu? Ya terus apa dong jadinya apa? Kenapa ngasih kiasan terus? Apa dong jadinya? Yang nyatanya tuh apa? Makanya Tuhan Yesus bilang, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Tapi bukan harus dalam bentuk yang sama. Iya, lalu apa? Lalu bisa apa? aja? Berkat apa aja? Iya, apa jadinya? Bisa apa aja tuh apa gitu? Bisa berkat apa aja? Kekayaan. Ya kan 100 kali lipat ayah, 100 kali lipat bapak, apa gitu kalau bukan bapaknya ada 100 tuh apa jadinya? Nah, justru itu kamu sudah menjawab. Berarti kan nggak mungkin 100 lipat. Yang bandel kau udah bilang aja. Kalau gue logis aja, saya ada bapak 100 mukanya sama, gue logis. Kalau gue logis. Untuk apa? Kamu dikasih 100 lipat ayah buat apa? Itu lubukmunya itu. Ada gunanya. Ya satu ayah aja bisa ngasih kita uang jajan, apalagi 100 ayah 100 uang jajan jadinya. Wah, apa dia? Udah siap sudah. Kecap Yesus. 100 uang jajan apa yang salah gitu. Saudara Yul, kamu jangan panik. Yesus menjanjikan 100 istri bukan untuk Kristen, tapi untuk muridnya. Jadi kamu gak usah panik. Itu gak bakal kamu dikasih. Kan katanya gitu kan. Ayo kita baca dulu yuk. Ya, silakan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu. Iya. Dia akan memperoleh istri 100 kali lipat. Kan gitu. Dia akan memperoleh istri 100 kali lipat. Maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Iya, maka dia akan menerima kembali. Dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Tadi meninggalkan istri, maka dia akan menerima istri 100 kali lipat. Masih kurang paham rupanya. Ya Tuhan. Kalau kamu begini loh, berarti gimana? Begini loh. Kalau saya misalnya nih pergi meninggalkan orang tua saya, saya sudah meninggalkan orang tua saya nih. Upah saya nih besar berkali lipat, upahnya besar loh upah saya. Kok jadi upah akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oh ya dong, ini kan dalilnya. Ayo kita baca yuk. Gimana? Aku juga lupa. Kamu belajar, kamu di agamamu juga disuruh kejar pahala juga rupanya. Enggak ada belajar pahala. Ya enggak, berarti kalau enggak berarti yang 100 kali lipat itu kan pahala. Tapi bini 100 kali lipat bininya. Ada pula di surga berbicara bini di kekristenan. Loh, ini bukan Kristen yang dibahas oleh Yesus, kamu jangan kepedean. Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Bodoh kali saudara saya ini. Emang Kristen itu apanya yang bodoh?
Loh, Kristen itu Kamu artinya dia untuk pengikutnya. Iya, Emang salah Kristen itu kamu. artinya apa? Kristen itu penyusup. Kristen Artinya itu bukan pengikut. pengikut. Bukan pengikut. Nah, kan udah Kristen disukai, kan, itu pentuhan Yesus. Itu Kristen. Oh gitu. Itu kamu yang buat kan berarti kan? Kok saya yang buat? Faktanya jadi begitu. Kristen faktanya itu begitu. boleh Anda katakan pengikut Yesus, tapi muatannya, cakupan yang ada di dalamnya orang-orang yang menuhankan Yesus, orang yang Ya, emang mempertuhankan dia Yesus. Tuhan. Emang dia Tuhan, astaga. Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa? Itu agamamu yang mengajarkan Yesus. Itu Tuhan Kenapa? agamamu. Nanti Yesus tidak mengajarkan itu. Kalau saya ngomong Kenapa? tentang agamamu, tapi enggak Loh. penting juga sih. Silakan aja. Enggak Apa yang penting sesuai dengan data dalam Al-Quran. Ini Oh, saya berbicara banyak, sesuai dengan data di dalam kitabmu. banyak. Cuma Iya saya kan? nggak mau. Nanti kita jadi sama dong. Apa bedanya kita nanti? Ya kan? Enggak lah. Silakan aja. Enggak. Kalau aku mengatakan itu, apa bedanya saya dengan kamu cuma? Itu memang Ya, silakan kebenarannya. kamu mengatakan apa? Enggak. Saya akan Kita jelaskan. akan sama nanti kalau saya mengolok-olok agamamu. Banyak hal lah yang nggak sesuai dengan Silakan kamu sama tunjukkan. yang seperti kamu pikirkan kayak gini ya sama Coba aja. aja kalau bisa, jangan cakap doang. Cuman kan Heeh. ya enggak lah. Kita nggak sama masalahnya. Enggak ya coba Gitu, aja. Coba Jangan aja. sama gimana? Saya kan udah bilang, saya nggak akan mengatakan itu. Karena gini loh, agamamu ya agamamu. Lu percaya dengan iya terserah. Kamu mau katakan bahwa kamu misalnya pengikut Muhammad, ya monggo. Walaupun misalnya kenyataannya yang aku lihat bukan seperti Memang itu. kita Ya, nggak monggo. sama. Nabi Ya, yang emang datang betul. kepada Bani Israel itu Enggak, disebut di dalam Al-Quran sebagai manusia yang suci. Ya, nggak sama. Di agamamu, oknum Ngomong. yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia terkutuk. Beda lah kita, kawan. Terkutuklah Beda. orang yang mati di kayu salib itu. Nah, siapa itu? Kamu- Siapa itu? Artinya Siapa artinya itu? aja artinya Iya, aja kamu saya tidak tanya tahu. siapa itu yang kamu kutuk? Siapa? Artinya aja kamu tidak tahu. Siapa yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Siapa yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Ayo. Kamu mau mengatakan Paulus bukan Paulus. Kau ingin mengatakan Nikodemus bukan Nikodemus. Kau ingin mengatakan si Hotang bukan si Hotang. Nah, kenapa kau tidak berani mengatakan Yesus? Gak berani kan? Karena kau itu agama yang menghujat Yesus. Kau mengatakan Yesus. Jadi Emang kau Yesus, berani kan? mengatakan Yesus terkutuk, betul? Ya, Yesus mengambil manusia yang harusnya terkutuk, dia mengambil itu supaya manusia diselamatkan. Kenapa? Ini Kenapa? antikristus. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa Anda bisa? mengatakan Yesus itu bisa bangkit? mengambil- Kenapa Yesus bisa ini? Kenapa mengambil- Yesus bisa itu? Kenapa Yesus bisa mengambil? Pertanyaan apa? Kenapa itu? Yesus menjadi kutuk? Kenapa? Apa sebabnya? Ya karena manusia sudah berdosa. Dia Terus apa mengambil. hubungannya dengan Yesus? Hah? Apa hubungannya dengan Yesus? Iya. Karena Kamu yang berdosa, kenapa Yesus yang jadi korban? karena dia harus adil. Eh. Karena dia harus karena dia Tentangan loh. Tentangan. Adilnya di mana? Situ yang merampok, dia yang mati terkutuk. Adilnya di mana? Dia yang menciptakan. Dia harus dia nggak bisa melanggar perjanjiannya dari awal. Oh, begitu. Karena dia yang menciptakan, kemudian manusianya yang berdosa, lalu dia yang menjadi korban gitu. Agamamu ini agama dari mana kau dapatkan agama kayak begini? Siapa yang ngajarin kayak gini? Buat Hah? saya sih nggak penting agama. Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang kau suruh ditebus. Enak kali. Nah, terus Kau yang kalau- mencuri, terus tetanggamu yang dipenjara gitu maksudnya. Ini ajaran kasih kayak gitu. Cuma Tompel. gak kayak gitu konsepnya cuma. Lalu bagaimana konsepnya? Konsepnya Kenapa kayak gini. Ya, kenapa Bang. anak Maria yang menjadi korban? Kenapa? Tunggu dulu bang, aku dulu ngomong. Dulu. Aku dulu. Iya, kenapa anak Maria yang jadi korban? Kenapa? Mel, aku dulu ngomong bang. Kamu yang tidur sama kuda, kenapa dia yang dimasukkan ke penjara? Silakan bro. Ajaran kasih Santai aja dari bro, mana? karena cuma mama mulutnya emang kayak gitu bro. Aku paham betul ini kawan ini. Cuman gua pengen lihat muka si Juma sih sebenarnya, pengen banget gua. Oh, kalau kau lihat mukaku kau jatuh cinta nanti. Di profil gua kan najis. Loh, kamu tadi ngaku kau mempelai wanitanya Yesus. Enak kali. Nah, itu tuh ngaku dia. Padahal Yesus itu anak laki-laki, orang laki-laki. Kau ngaku mempelainya. Homreng kau. Kau mau lihat fotoku lagi. Aku yang harus bilang najis. Ih. Yang ngomong duluan tadi siapa coba? Loh, kamu mengaku tadi mempelai. Benar Ya, gak? mempelai. Kita mempelai. Iya. Cici aku mendengarkan. Ih, ngeri kali kau, Bah. Ih, si Hotang, kau akan jadi mempelai perempuan. Si Hotang, cantik rupanya kau. Laki-laki cantik kalian rupanya. Ya. Yesus diajarkan tidak menikah. Sekali dia menikah di surga, istrinya laki-laki. Parah ini. Aduh. Mempelai Kristus itu bukan menikah sebagai teman. Cuma Loh, di dalam kitab Wahyu itu jelas mempelainya ada.
Ada 5 perempuan bodoh, 5 perempuan Nyoel, aku aja dulu pintar. ngomong, gantian dulu kita. Terus di situ Mempelangi. ngaku sebagai Oh, mempelai salah, juga. mempelai. Ih, gila kau Bang, ini. Ah, gantian dulu kita ngomong, Bang. oke silakan, Bang Ayo, Sihota. silakan yang mempelai. cakep. Mau ngomong apa saudaraku ini yang calon istrinya ini? Silakan. Kau udah siap jadi istri rupanya si Hotang. Bos. Kau jangan suka kau nambah-nambahin kata. Karakter Tuh, ngomong ini udah bosan orang di Sumatera ini kayak gitu. Kau aja bodoh. Bos. Aku nggak bosan. Aku Sumatera juga. Nggak bosan ya aku. Ya, kau lah satu. Bawa Sumatera di Bapaknya. sini. Iya. Keluarga aku di Sumatera juga Berarti kau senang nggak aku paham ngomong kayak kata gitu. Orang Sumatera. Mempelai. Kalau berbeda pun tetapnya ada ikatan itu. Karena berpihaknya kau kayak gitu ngomong kau. Rohani. Tidak pandai kau menilai. Salah ngomong kawanmu atau enggak? Salahnya di mana coba? Mempelai. Iya, nuduh-nuduh. orang Udah kayak dong, nggak gitu. apa-apa, jangan ini dong, jangan baper. Kita kan dialog lintas agama, tok. Ya bro, Iya. santai aja. Kenapa bro. si Otang tuh malah Iya, bawa pulau? Iya. Nah, itu Jadi baper itu semua bisa. jadi Yesus tadi memanggil istrinya ya, itu kita simpulkan ya teman-teman. Enggak, no. Di dalam Yohanes 20 nomor Enggak, 15. Bilang aku ya. Itu nggak betina. nyambung. Lo baca secara Jadi keseluruhan. Ya, di situ konteksnya tentang gimana apa? secara linguistiknya gune, tertulisnya Gune. meter. Tadi gua udah cek, gua kira gurunya bohong Oke, ternyata bener. kalaupun kamu katakan Bisa-bisanya aku bohong. Dia kan Iya, nyuruh Orang saya kami Paulus. baca dengan bahasa Iya dong. Indonesia. walaupun itu guna, Supaya tapi mereka seneng, kalau Bruna. baca satu-satu Oh, nggak iya, nyambung. Kalau itu berbicara tentang kepada istrinya, nggak nyambung. Lo makanya baca semua dong. Itu akan jadi Udah tidak dibaca nyambung semua. kalau itu bermakna Tapi istrinya. nanti kita balik lagi ya, karena gue bosan untuk yang itu karena udah terbukti secara linguistiknya gune di situ bukan meter. Yang gue mau tanya, menyembah Allah lain disebutnya apa? Cok, Cok, kau tadi kan nyuruh kami kan bahasa Indonesia kami baca. Kok kau artikan? Itu nggak urusan kami itu. Itu bukan diartikan, Bre. Itu baca langsung bahasa Yunaninya, Bre. Kan Bahasa gitu. Yunani yang dibaca langsung. Masa gue artikan lagi? Itu tanggapan boleh tuh. Kan mau ngartikan kenapa? Sudahlah, tulis begitu saja lah. Gue pengen bertanya yang baru ini. Kasihlah. Bahasa Bentar apa? lagi Itu tuh, adanya perjeman Gue bahasa. pengen bahas yang baru. Gue pengen nanya, adanya. menyembah Allah lain istilahnya Goblok apa dalam keimanan kalian? Silahkan. Aduh, malas banget. Saya Apa bukan urusan kau yang kalau bertanya? nanya Apa yang begitu. kami jawab? Iya. Menyembah Allah lain disebutnya apa? Kan tinggal dijawab saja. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Pengen tahu supaya aku bisa mengenal Ya, lu tahu sendiri kawan aja. Kami jawab kawan nanti. sebangsaku dengan Baikkan baik. pertanyaanmu lagi. Enggak, cuma satu. Menyembah Allah lain disebutnya apa? Kalau kita nggak mau Allahmu jawab, sama Allah aku kenapa? beda. Apa urusan lu? Itu dah. Kalau menyembah Allah yang beda itu disebutnya Allahmu apa? Allahmu sama Allahku beda. Iya beda. Nah kalau menyembah Allah yang beda itu disebutnya apa dalam Allahku. kekristenan? Ayo dijawab dong. Kekristenan. mempelai. Apa urusanmu tahu kau pemahaman Kristen kami? Alamu Ya, supaya mempelai gue lebih laki-laki. mengenal dengan baik. Nanti gue salah-salah lagi. Nanti gue ajak Pengen guru aku kekristenannya. apa? Nanti bingung mereka. Ngapain? Itu nggak penting kalau kamu Si Hotang kalau mempelai kamu wanita. Makanya ini contoh. Yang Contoh bertanya gini, contoh begini. Kalau Si dalam Hotang Islam mempelai menyembah wanita. ilah yang lain, menyembah Tuhan yang lain Parah disebutnya ini. syirik. Pelakunya Si musyrik. Hotang, Nah, kalau si dalam Hotang. Kristen apa disebutnya? Apalah kata istrimu itu kau menjadi mempelai wanita si Hotang. Apa? Kan Makanya kami tuh kan bertanya. kalau kalian kan sudah bubuk Kau di situ. bertanya, Ini kan? gue kasih kalian jalan kabur. Ayo makanya kita bahas yang baru. Lu hanya mempelai wanita apa urusan aja, berubah lu ya? udah geni. Nah, lu di surga kesibukan para pria ini Ngoel, nggak kayak Nanti gitu. kita ke Sekarang situ, kamu- nanti kita ke situ. Sekarang Iya, kamunya yang gitu. dipecahin itu lato-latonya nanti di sana. kamu berbicara surga, tapi Kamu punya lato-lato dipecahkan nanti di sana. Siapa suruh jadi mempelai Kau wanita? belajarlah tua kau. Budaya kau sih. Makanya gue bilang juga Si jawab Hotang, pertanyaan gua. Nanti si kita Hotang. lanjut. Ayo Kenapa lah nasibmu dong. kayak begini si Hotang? Kau jadi mempelai wanita, kau punya lato-lato. Daripada dibahas mulu mempelai wanita sama gurunda. Aduh, kayak ulang tahun lu. Ah, kau kan udah kasar. kalau saya Udah bertanya kasar boleh tuh nggak? ngomong. Kau Daripada ada kalian hina kau bertanya, menghina orang. Loh, yang ngomong tadi Yul, yang ngomong tadi Cuma- dia, kalian cuma- itu mempelai mempelai atur ini wanita. ngomong dia os. Bukan tadi kan memang Yoel yang ngomong sendiri. Kita ini memang Iya. mempelai Kristus katanya. Bilang begitu kan? Nggak ada yang Ya salah di udah, situ. kenapa Apa marah? yang Sementara di dalam Wahyu, Bangga Wahyu dong, 21 nomor 9 situ pengantin perempuan itu mempelai anak domba. Nah, yang diserahkan kepada anak domba nanti adalah pengantin perempuan. Berarti kalian ini siapa? Pengantin perempuan kalian ini tapi punya Mana lato-lato. sih? Mana sih? Iya. Wahyu 21 nomor 9. Parah kalian ini. Aneh. Apalah kata istri kalian jadi mempelai perempuan? Aneh kalian. Kayak kau bro, kayak kau udah banyak jumpa. Kok saya tuh. pula? Kok Kayak jadi mana saya gitu loh. Alah. Yalah Aduh. kau. Udah sifat kau kayak gitu. Saya Udah tidak bisa biasa bayangkan di rumah suaramu kayak gitu. ngepas di situ kau jadi Maklum mempelai lah, bro. perempuan. Kebiasaan kau. Gimana tuh, caranya rumah kau kau bisikin kayak nanti gitu. itu mempelai Coba laki-lakinya? coba kalian nanti latihan dulu coba. Yoel sama si Otang latihan dulu. Oh, Coba. coba latihan dulu. Selamat pagi, selamat malam, ayah. Gitu, coba. Bisa nggak? Kelihatan kau kurang didik. Latihan dulu kau. coba.
Inilah. Oh, coba. Ini Terlihat gimana apa? Budayaanmu pun kumpulan, ada. kumpulan pencemooh ini yang kayak gini. Coy. Pencemooh pula. Saya bacakan dalil Wahyu 21 nomor 9. Yang diserahkan kepada anak domba sebagai mempelai itu adalah mempelai perempuan. Diamlah kau. Wah, ada dalilnya. Ada. Kau suruh kita Spanyol kami nanti. Itu pengantin dalam bahasa Yunani artinya numpe. Perempuan itu artinya apa di sana menjadi istri kune. Jadi mempelai perempuan itu jelas diberikan kepada anak domba. Wahyu 21 nomor 9. Dan kamu mengaku sebagai mempelainya Yesus. Berarti kau itu mempelai wanita. Ya ampun ya Allah ya Karim. Coba latihan dulu jadi mempelai coba. Makanya Ayo latihan dulu jadi mempelai wanita coba. memang kamu Ayo. Cuma besok pagi bro. Apa saudara yang saya sayangi? Bisa kau bernapas. Nanti konteksnya datang tentang virus. Kewalahan kau cari oksigen kau. Mempelai wanita. Ayo dong, latihan dulu jadi mempelai dong. Nanti kalau kita ketemu di taktikoma lain, hai mempelai wanita. Datang virus. Bang Oel, Ayo dong latihan dulu dong, latihan dulu. Ayo latihan mempelai dong. Takut juga mati nih. Astagfirullahaladzim. apa sih orang ini? Siapa nih yang ngomong nih? Ayo dong, latihan dulu jadi mempelai, latihan dulu. Diamlah kau latihan. Apa sama kami? Latihan mempelai apa maksudnya? Korslet kayaknya Kan itu di agamamu, jadi itu ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ngapain dibicarakan, si Otang? Makanya ajarkan kami dong, ajari kami. Kayak gitu. Mana ada di agama kami kayak gitu? Mempelai wanita apa? Memang Berarti kau bukan sejati. Kebiasaan kau. Di sini kelihatan kau tetangga nggak mau berbeda. Maunya apa? Samamu aja tetanggamu. Aku yang nanya boleh. Tetangga gua bukan TikTok, tetangga gua. Aku yang Ayo dong, makanya ajarkan gua dong, ajarkan gua dong. Kalau menyembah Allah lain itu disebutnya apa? Gitu loh, ayo dong. Jangan cuma kita yang ini loh, menyembahkan apa samamu. Bro, bentar bro. Tuh kalian aja bentrok ngomongnya, coba gantian. Udah Bang Yoel. Bang Yoel. Kalau ini kan Nggak usah menguasai direspon Bang. Nanti makin dibully nanti tuh Bang. enggak bukan. Orangnya kan membuli di. Enggak lah kalau saya enggak. Ya kalian tidak menjawab soalnya. Enggak, kita enggak perlu bahas karena kamu di Kau dalam aja buat pertanyaan. Ngapain kami jawab? Enggak, gua mendengarkan. Kalian menjelaskan, gua mendengarkan. Apa istilahnya ketika menyembah Allah lain? Silahkan. Agama lah kau bahas-bahas. Jangan Dinda jangan kau aja dia selingkuh lagi ke ala lain. Mereka udah cukup jadi mempelai di sini. Biruna kenapa dikasih tahu passwordnya? Cuma. Nanti dapat selingkuh lagi mereka ini. Aduh, Budaya, mempelai yang kecil perempuan. kau bikin orangnya Bu, YTS. Justru ini terapi supaya saudara-saudara sadar gitu loh. Terapi Ini mending lo kasih pendidikan yang baik lah buat saudara. Wahyu 21 nomor 9 jelas dikatakan di situ sebagai apa? Numpe gune artinya apa? Mempelai perempuan. Sadarlah kalian. Kalian mau jadi mempelai perempuan. Jangan kutip-kutip ayat ya. Oi. Mending kau Di dalam kitabmu Wahyu 21 nomor 9 numpe gune mempelai wanita. Kalian mau jadi mempelai wanita rupanya. Ya kamu nggak paham tentang itu. Rumahmu adalah kita. Bagaimana mau paham? Lo Yesus laki-laki kalian mempelai perempuan. Gimana itu ceritanya? Lato-lato kalian meledak nanti di sana, ngerti? Kamu kan nelan mentah-mentah kata-kata itu. Ya terus mau kayak mana? Mau didefinisikan kayak mana? Yuk ke gereja yuk, ikut saya yuk pendalaman Alkitab yuk biar kamu ngerti. Iya, coba pendalaman Bibelmu itu gimana ceritanya nih? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan ini disebut dengan sebutan numpe gune. Nah, sekarang kamu mengaku sebagai mempelai dari Yesus. Terus? Yesusnya sebagai mempelai anak domba, kalian itu mempelai perempuan. Terus? Ayo. Ya, terus kamu punya lato-lato mau dikemanakan? Kalau lato-lato ketemu lato-lato meledak. Emang kalau berbicara mempelai itu selalu otak kamu ke jenis kelamin. Ini dikatakan pengantin. Kalau pengantin itu berarti nikahan. Kalau nikahan itu berarti ada pelaminan. Di dalam surga ada pelaminan. Itu loh. Cuma buka dua sini sama. Aku bilang sekolah ini bodohnya sekolah ini. Udah gimana ini ceritanya? Pintar ini membahas agama. Kamu nggak ngerti tapi kamu sok tahu. Kamu berbicara pengantin dalam Alkitab itu maknanya luas dalam. Apa maknanya? Coba maknanya apa? Maknanya apa? Coba. Maknanya apa? Sekolah ini bodoh ini si Juma ini. Kamu maknanya apa? Hubungan intim punya hubungan yang intim aja kamu otak kamu langsung
Iya, maksudnya isi dari kitabmu itu apa? Kan jelas dikatakan gini ya di dalam Lukas 13. Dan orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan. Mereka akan duduk makan bersama dengan aku di dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mengatakan dia akan duduk semeja untuk makan kemudian dengan orang-orang yang datang dari timur. Makan yang dimaksud di sini apa? Itu bisa makan benar-benar makan atau ada juga kiasan rohani. Lah, gitu rohani. Kalau makan dalam perspektif rohani itu apa? Lama kalau kita di dalam kekristenan ya seperti Tuhan Yesus rohani juga. Berbicara makanan bukan hanya berbicara soal roti kan kata Tuhan Yesus kan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya dengan yang tadi? Makanya tadi saya bilang bisa makan jasmani atau bisa makan rohani. Loh, ketika Yesus mengatakan inilah darahku, dia minum anggur. Inilah dagingku, dia makan roti. Ya berarti kan itu lambang kan? Kok kamu yang menjadikan itu lambang karena kamu menginginkan Yesus itu mati, Yesus itu kemudian menjadi penebus dosamu. Kamu salah, persepsimu salah terhadap apa yang Yesus katakan dalam jamuan kudus. Gitu loh. Kawan itu nggak bisa gitu. Saya yang dekat dengan Tuhanku, tapi kamu yang lebih. Dari mana kau mengatakan saya yang dekat dengan Tuhanku? Kau itu pentuhannya Yesus. Yesus nggak mengenalmu. Karena saya ini antikristus, Yoel si Hotang. Hubungan pribadi dengan dia. Iya betul. Kamu itu antikristus. Si Hotang dan Yoel adalah antikristus. Justru kami lah yang ikut Kristus sejati. Benar sekali. Kamu pengikut Kristus. Betul sekali. Besok kamu dibaptis dong. Baptis itu ajaran siapa? Baptis itu. Yesus kan dibaptis. Ya kamu dibaptis dong. Dibaptis gimana? Tuhan mau jadi baptis? Nah, kaget nggak, Yol? Ayo kamu dibaptis lah. Kan kamu pengikut Kristus. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Jangankan manusia, kucing pun tidak pernah dia baptis. Nah, ya, emang Tuhan Yesus nggak membaptis lah. Dia membaptis. Nah, terus dia yang apa? Inti dari baptis itu adalah pertobatan. Berarti Yesus bertobat dari dosa apa rupanya dia? Halo. Bukan inti dari baptis itu adalah pertobatan. Ini pun si Yoel, ini pun mulai parah ini parah. Mati di dalam dosa dan dalam dosa. Dan udah dapat singa itu bang, nggak ada gunanya dua yang koinmu bang, nggak usah lawan lah. Koinnya dua nggak usah lawan lagi. Apa hubungannya dengan koin tuh Yul? Ya ampun. Itu dia diam lah kau. Iya koinnya si Juma banyak sih ya dapat dari sini ya, makanya dia rajin dia. Jangan lawan bang. Biar semakin berkati. Gak usah kita lawan lagi nih bang. Gak usah kita respon ini. Iya, sebagai mempelai wanita harusnya dari sekarang kalian mempercantik diri loh. Harusnya gitu. Ya, pakai perawatan. Iya, memang berbudaya kau ngomong, woi bro. Mempercantik diri itu kehidupan. Woi Juma, berbudaya kau sedikit ngomong. Nah itu temanmu mengakui loh kau harus mempercantik diri. Gimana sih lo? Jadi kau kena-kenakan ke aku. Dari dalam. Ya udah kau bersihkan kau punya kuku gitu pakai apa kau gitu ya? Kau kena-kenakan ke aku. Alismu itu dicabut-cabutin yang tumbuh liar gitu sebagai mempelai wanita kan gitu. Seiman kalian ha. Sampai miskin dia, sampai miskin. Percantik diri lah kau, nggak usah kau sibuk dengan koin. Kau pelihara kecantikanmu itu karena kau nanti akan menjadi mempelai wanita. Kan lu nasihatin kau. Kalau dia jangan kau kena-kenakan ke aku. Lah, temanmu itu kan tadi kalian kompak itu tadi. Nah, kau sampaikanlah kepada istrimu saya. Esok hari aku akan menjadi wanita, mempelai wanita juga seperti kamu. Diajari orang tuamu kau sopan santun kan? Diajari orang tuamu kau sopan santun. Apa yang tidak sopan? Ini agamamu yang mengajarkan itu loh. Gimana sih? Iya, diajari orang tuamu kau sopan santun. Nah, sekarang saya tanya, apakah benar kau akan menjadi mempelainya Yesus? Kau saya bertanya. Sampai sekarang kau saya bertanya. Ya, saya tanya, apakah kamu yakin bahwa kau akan menjadi mempelainya Yesus? Emang dia nggak diajarin tuh. Kau bully kami kau. Makan kau udah gaji kau 5 juta. Oke, Yul, kamu yakin kau akan menjadi mempelainya Yesus? Kan si Juma ini kan makan dari makian, makan dari bulian, makan dari cemoohan. Ya ampun, orang tanya kitabmu. Makanya apakah kamu yakin kau akan menjadi mempelainya Yesus? Kayak cerita kau. Makanya kita apakah kamu yakin pakai dia gitu loh, Mbak Yul, apakah kamu yakin kau akan menjadi mempelai wanitanya Yesus? Sama dengan si Juma kan. Kita kan nggak tanya malah begitu. Mbak Si Hotang, apakah Anda yakin Anda akan menjadi mempelai? Nggak mungkin kan kita sama kayak mulutnya si Juma kan. Kau ulangi juga kan. Kita kan keras kepala kau. Nggak tahu kau bahasa. Nggak bisa kau ngargain orang kita. Coba lah kalian sebagai orang lain. Kalau dia kan dia bisa percaya dengan agamanya. Kalau dia sudah menjelek-jelekan. Ajari kawan itu. Kau baca kau. Kau jadi saya menjelek-jelekan. Kau sendiri yang mengaku sebagai mempelai nanti di surga. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu dengar kau
si Hotang. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalian akan menjadi mempelai gitu Tapi loh. kamu membawanya semua ke sisi negatif, itu salahnya. Ini masalahnya kitabmu yang mengatakan kalian akan menjadi apa? Mempelai wanita kalian itu. Tidak ada yang salah dengan kata mempelai. Dari SD, SMP, SMA. Si Hotang kau dengarkan saudara kita Yul mengaku tidak ada yang salah. Kalian akan menjadi mempelai wanita. Bro, dari SD, SMP. Yul, apakah betul Anda akan menjadi mempelai wanita nanti di surga? Kalau Juma kan gini. Pintar kau bahasa agama orang. Kalau si Juma itu Orang kau bodohnya kau. segala sesuatunya. Dari segi mana kau tuh agama Kristen coba Sotang? Juma. Bro, kan dia Kamu makan kok bisa tahu bahwa mereka ini akan menjadi mempelai wanita? dia kan makan dari ocehan yang kotor itu. Bro. Kok jadi saya dituduh mengoceh? Kalian sendiri yang mengaku sebagai mempelainya Yesus nanti. Nah, terus apa yang salah dengan itu kalau saya katakan Nah, itu? mempelainya Yesus itu adalah pengantin perempuan. Wahyu 21:9. Nah, kan kamu Menyadarkan kamu bahwa kamu itu laki-laki bukan perempuan. Woi, siapa yang guru bahasa Indonesia? mempelai bukan. Nah, Ini di dalam kitabmu mengatakan Wahyu 21:9. Ya, Yesus itu mempelai anak domba. Itu dijelaskan dalam kitabmu. Bu, terima Oi, kasih Juma. yang kasih koin, tapi aku nggak butuh Oi, koin. Juma. Kasih ke Juma aja, teman-teman. Dia butuh koin soalnya. Woi, Juma. Apa si Hotang? Aku Pak sudah si diberkati Hotang? berlimpah-limpah dengan Tuhanku yang dahsyat dan luar biasa. Doa kau itu di doa Siapa Bapak. guru bahasa Indonesia? Doa di Bapak kami itu kau tiap hari minta makan, kau lupa ya? Tuhan berikanlah kami makan hari ini biar kami kenyang. Ya ada doa kau gitu minta makan terus. Enggak malu. Terus kenapa? Enggak Pak si Hotang, ya jangan kau munafik, aku nggak butuh koin loh. Doamu minta nasi tiap Aku hari. kan sudah bilang tadi, aku sudah diberkati berlimpah. Udah, Bapak yang ada di surga berikanlah kami nasi hari ini. Doanya kayak gitu malu-maluin. Si Hotang, si Hotang. Masalah pun dia akan Si Hotang. Mbak si Hotang, mengaku enggak kau bahwa kau itu akan menjadi mempelai dari Yesus? Mengaku tidak? Kecil kali kau buat doa Bapak kami. Besok ku doakan kau Doa Bapak kami itu juga bukan ucapan Yesus loh itu. Besok ku doakan kau besok pagi. Ku doakan kau doa Bapak kami. Siapa bernapa? Doa Bapak kami itu bukan dari Yesus itu. Doakan dia bro, mana tahu Besok ku doakan doa Bapak kami. Aku tidak mau jadi mempelai perempuan kayak kalian. Percuma kau berdoa. Aku nggak mau. Kau aja yang menjadi tante-tante di surga. Hai tante, tante si Hotang. Nanti di surga kamu pakai kondek nggak kira-kira si Hotang? Lucu ah. Alah. Ya elah. Si Hotang pakai kondek kemudian pakai hak tinggi. Kamu pikir dagingmu Gak kebayangkan bang, kakinya berangkat. Masker kau takut. Nggak kebayang. Pegang diketek gitu. Enggak aku bayangkan, nggak bisa aku bayangkan kau pakai hak tinggi, pakai kondek. Pakai Kalau budayamu udah ada. Betis besar, tangan tetap. Berurat lagi. Budayamu udah ada itu. Hidup Gini lah bro bang, gini lah. Karena memang gambaran surga mereka itu begitu. Jadi apa-apa yang dikatakan Makanya aku bilang. Kamu yang mengaku sebagai mempelai Kalau wanita. misalnya kita berbicara tentang makna itu ngomong surga, Joel. Itu mereka bawa bawa surga itu. Lucu. ke jasmani gitu loh. Karena memang surga mereka ya itu masih berurusan dengan selangkangan, lendir. Sejak kapan Yesus mengatakan surga? Coba aku sebutkan dulu. Bung Yoel, nggak usah kayak gitu bang, nggak usah dinain bang. Karena kita main bola ini nanti berpelukan juga nanti. Iya juga ya. Iya, Aku kita sih saya cuma. Cuman kepala Iya, saja kita terlanjur tadi sih harus aku juga nggak ngomong gitu sih. biasa Iya, iya. itu. Nanti Ya ini dialog ini dibangun. kita satu bangsa. Dialog ini dibangun untuk supaya kalian itu tersadarkan. Kamu itu laki-laki, Jangan jangan bahasa menjadi pakai mempelai wanita sadar. gitu ya. Bro Kau Juma, percaya enggak? Bro Juma gini Kau loh. percaya enggak? Gimana? Agama di Gini loh, Indonesia Bro Juma. 5 Di kan? Indonesia ini saudara-saudaramu masih banyak yang bodoh, kamu cerdaskanlah. Ya ini saya jelaskan supaya mereka jangan menjadi mempelai wanita. Kan Oh, gitu. Bukan hanya itu aja. Cerdas, Apalagi? benar-benar cerdas. Oke lah, gitu oke, loh. terima aja. Supaya mereka Supaya- jangan menuhankan supaya- manusia supaya terkutuk di hidup atas mereka tiang salib. itu- Supaya Apalagi? hidup kawan-kawanmu itu berguna gitu loh. Jangan berwanita. Mereka hidupnya sudah, mereka punya hidup sudah berguna. Itu loh bro, masih banyak kan. Kita yang sedikit di Indonesia ini aja, yang populasinya sedikit, kita masih bisa lah lebih baik dari kalian. Intinya kan begitu. Jadi saudara-saudaramu. Kalian lebih baiknya dari mana? Dari aspek mananya kalian dikatakan lebih baik? Dari aspek lihat aja lah. itu Lihat aja kalau- Iya, dari aspek mananya kalian katakan kalian lebih baik? Nggak usah saya katakan lah, kamu lihat aja kenyataannya. Apanya yang dilihat? Nggak ada yang dilihat, nggak ada. Masa iya? Apanya yang dari Kristen ini apa? Makanya matanya. Iya, dari Kristen ini kira-kira apa yang bisa dilihat dari sisi Indonesia ini apa? Tunjukkan Iya, satu aja. Banyak lah. Apa itu? Contoh, mesin kondom.
Bukan soal Terus itu. apa? Yang bisa membawa perubahan. Cuma beradab kok ngomong. Ya apa? Apa dari Kristen yang bisa membawa perubahan di negara ini? Apa kira-kira? Kamu lihat. Tunjukkan satu aja. Kenyataan di lapangan aja lah kamu lihat lah. Iya, apa yang ada di lapangan? Aku nggak pernah melihat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dari agamamu itu apa? Perpuluhan. Ada perpuluhan yang diberikan ke negara ini rupanya. Ada. Di mana itu? Nah, kau bicara perpuluhan. Kejam kali kau ngomong, bro. Itu fakta, dia tahu. Kejam kali nih ngomong. Itu fakta. Itu fakta dari agamamu untuk negara ini itu apa? Banyak lah, kita taat. Nah, tunjukkan satu aja. Kita taat pajak. Satu aja. Baru tersadarkan kan kalian? Baru tersadarkan kan kalian? Baru tersadarkan ternyata nggak ada ya dari agama kita. Kalau dari oknum Kristen, ya betul. Tapi kalau dari agamanya apa untuk negara ini? Ayo. Kalau dari agamanya, aku tidak berpuluhan untuk negara ini. Tadi kan kita dari agamamu untuk negara ini itu apa? Kira-kira? Tunggu dulu bang. Ayo. Tunggu dulu bang. Diam aja dulu bang. Kejam kali bang ditanya negara ini. Dari agamamu. Ini dari agamamu loh ya. Dari agamamu untuk negara ini itu apa? Ada. Dari agamamu untuk emang agama itu pribadi ya, seseorang ya. Iya. Loh tadi kamu berbicara ada yang lebih dari kalian di negara ini kan? Kamu sendiri yang ngomong. Makanya saya nanya kira-kira apa? Perpuluhan Indomie atau apa ini dari agamamu ini? Apa dari agamamu katanya? Emang agama itu wujud sesuatu. Ya, kalau kita yang nyata, yang nyata dari agama kami, infrastruktur itu dibangun dari talangan dana haji. Nah, dari agamamu apa? Cuma, ndak upung mau memperjuangkan negara ini, oi. Ndak upung mau. Enggak loh, enggak kata-kata dia bodoh banget. Kali kau bikin orang, oi. Emang agama itu? Ya, dari agamamu itu untuk negara ini tuh apa kira-kira bisa kita lihat? Dari agamamu apa? Kali kau bikin orang, oi. Ayo. Di negara ini, alhamdulillah dari Al-Quran muncul kemudian apa yang disebut sistem syariah. Sistem syariah dari Al-Quran. Perekonomian syariah di negara kita ini alhamdulillah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah. Dari agamamu apa kira-kira? Coba satu aja. Ada nggak? Ini saya kasih tahu sama kamu, cuma. Ya, saya dengar. Setiap saya lewat ya, kalau ada yang minta sumbangan ke masjid aku kasih loh. Kamu tengok negara termiskin di dunia ini itu mayoritas Kristen. Kau ke sana bagaimana kehidupan orang di sana? Kau ke sana di tempat negara termiskin di dunia ini itu mayoritas Kristen. Mereka ngapain aja di sana? Begitu kau masuk ke negaranya, sepanjang jalan itu kau ngeri melihatnya. Iya. Parah. Jadi kamu nggak bisa memberikan satu pun dari agamamu untuk negara ini? Dari agamaku? Apa kira-kira? Urusan sama agamaku memberikan. Ya, tadi kan Anda mengatakan kami ini minoritas. Kami ini minoritas. Tapi kami punya kelebihan di negara ini dibandingkan kamu. Apa itu kelebihannya? Orang-orangnya. Ya apa orang-orangnya apa? Aku juga tadi nggak ada berbicara yang dari rasis. Udah diam aja bang. Ini nyeri kali ngomongnya. Dia ini yang bolak-balik. Baru tersadar kan kalian? Nggak ada satupun sistem dari agama kalian itu yang bisa memberikan apapun terhadap negara ini. Camkan itu. Tapi kalau oknumnya ya orang Kristen itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tapi kepintarannya itu bukan berasas dari keyakinannya, bukan. Oke? Oh iya. Bukan dari keyakinannya. Kalau kita sudah ditanamkan nilai-nilai dari kita. Nilai apa? Nilai apa? Menjadi mempelai wanita. Kebenaran yang mana? Udah rusak otakmu. Kebenaran yang mana? Makanya kalau kita dalam cara kebenaran yang mana? Udah rusak otakmu. Kebenaran yang mana? Konsep ketuhanannya atau konsep kitabnya, konsep nabinya? Kebenaran yang mana yang kamu maksud? Kebenaran Indomie? Sekarang Indomie seleraku. Sudah sukanya dia ngomong ini. Manusiaan lah cuma. Kalau kamu kan berbicara kamu kitabmu benar, tapi nyatanya kan tindakanmu nggak menggambarkan itu. Mulutmu penuh dengan. Contohnya yang mana tindakanku yang tidak mencerminkan itu? Kamu penuh dengan cemooh. Saya kan berdialog dengan kamu. Nah, tapi kata-katamu menjudge. Kalau saya monolog itu baru salah. Saya menanggapi pernyataan-pernyataanmu. Kamu itu dengerin saya. Mulut kamu sendiri tadi yang bilang kalian itu bukan Kristen, pengikut Kristus. Itu artinya apa? Loh, memang benar. Kalian itu bukan pengikut. Kalian itu penyembah. Kalian itu penyembah Yesus. Beda pengikut, beda penyembah. Pengikut Suma dengan penyembah Suma itu beda. Itu luar biasanya mulutmu itu. Luar biasa. Saya tanya sama kamu itu pentuhan Yesus atau bukan?
Kristen itu pengikut Kristus. Itu Oh, intinya. itu EGP, itu urusannya. Sekarang saya tanya, kamu itu pentuhan Yesus atau bukan? Kok pentuhan Yesus? Enggak ada Lah, pentuhan. emang Yesus itu tidak kau Tuhan kan? Itu bukan pentuhan. Enggak, Yesus bukan saya Tuhan kan. Emang dia Tuhan. Ya, karena dia kau anggap, karena dia kau anggap Tuhan, makanya kau tuhankan. Betul atau tidak? Kamu berputar-putar di situ otakmu mentuhankan. Karena kau menganggap Yesus itu Tuhan, makanya kau tuhankan. Benar atau tidak? Di otakmu, karena udah termeterai di Karena otakmu. kau menganggap Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan, maka kau tuhankan. Betul atau tidak? Kau sekarang, itulah yang saya katakan tadi. Kalau mulutmu penuh dengan cemooh. Loh, Nah, gimana itulah sih orang contohnya ini? salah satunya. Nah, Kamu hanya bisa mengatakan orang pencemooh dan seterusnya. Faktanya kau menuhankan anak Maria. fakta. Benar nggak? Fakta yang dari mana? Fakta dari kebenaran yang ada di otakmu. Yang sesuai dengan paradigmamu, sesuai dengan pikiran. Benar nggak Kan bahwa gitu. kau itu menuhankan anak Maria? Benar nggak? Nah, kamu kan memaksakan apa yang kamu pahami harus Nggak, saya begitu. tanya. Ayo main QQ, weh. Itulah makanya kalau Main QQ kita cuma. Benar nggak kalau QQ, kamu ayo. Makanya itu? gitu loh. Makanya saya katakan tadi, kalau kita kan dari kecil sudah ditanamkan Bang Yoel. nilai-nilai. Bagaimana kita harus menghargai orang, Yoel. bagaimana kita harus Oh, Bang Yoel. menghargai Oh, iman, Bang. bagaimana kita Oh, harus Bang. menghargai cara pandang orang. Nah, kita kan sudah ditanam dengan nilai-nilai itu. Makanya saya bilang Bang, ajak aja main QQ, Bang. sejalan dengan kebenaran dan nilai-nilai norma etika di masyarakat. Udah lah, Bang, ajak aja main QQ, Bang. Ajak aja main QQ. Harus sejalan. Jadi jangan mulutmu berbicara soal agama, tapi mulutmu jauh dari kebenaran, gitu loh. Christian, Jangan kamu berbicara tentang kitab, tapi mulutmu dengan cemooh. Nah, kan dari sumber yang sama harus terpancar 3 lawan 2 ini, Kak. Nggak dari asik. air yang baik. Udah kenyang orang itu. mengeluarkan air yang baik. Gitu. Oke, Christian kayaknya dari perangkat. Kita bergantian dulu ya. Oke, lanjut. Meow. Ih, Juma ini kucing ya. Yang penting jangan Cuma main mempelai QQ wanita. kita ya. Juma. Main Tapi QQ kita cuma. kamu Juma, beneran aja. Aku sih nggak benci sama lo. Aku sih nggak benci sama lo, Juma. Ya apalagi saya datang di sini sampai jam segini itu karena saya sayang sama kalian. Iya. Masa kalian laki-laki mau dijadikan sebagai mempelai wanita? Nah, ke situ Sadar lagi. lah, Itu yang nggak suka gue itu lagi. Kan ke situ lagi. Saya kan sayang kalian ini, Sambung lagi, makanya saya kalau sadarkan. Kalau berkawan, tapi bersahabat kan- ngomongmu. Cuy, bro, Bersaudara dia dapat poin dari beradab. situ. Kalau dia nggak mencemooh nggak dapat duit ya. Kan mencemooh lagi. Padahal dalilnya Wahyu 21 nomor 9, Yesus dipasangkan dengan pengantin perempuan. Artikan si anak udelmu. Ini bukan pengertian saya, Bu. Udah 63 Ini pun, jelas udah 63 pun tertulis dikasih pengantin rezeki. perempuan. Juga lagi. Sesuai dengan kemauanmu. 63 rezeki dikasih ribut. Coba si Hotang nih, jangan ribut melulu, biarkan Nah, kamu tuh tuh ngomong. guru saya Kau datang. sibuk kali Silakan, macam emak-emak, silakan bro. guru, silakan. Udah bro, tanya orang di Lanjut, rumah. Saya Kau tengok datang si kau marah-marah anu nih, kau. siapa nama si Hotang ini, pupuk bawang, sibuk aja macam emak-emak. Pantas aja lato-latonya bakal dipecahkan tuh Wahyu. Bawang kan kau mencel lah gue Ya tuh. dulu kayak mama, lo juga salah lah. Emang lo pikir tuh si Juma tadi nggak sibuk kayak mama. Ah, lu Nah, mulut maksudnya lu aja kan kan. maksudnya kan Anda kan tengah Lo ngomong. jangan Berikan menjudge seseorang. Ya lo aja harus nilai secara objektif lah. Lo ngomongin Ya, si itu begitu, nah, terus masalahnya apakah dia bukan begini, bukan begitu. Kan kau kan tengah ngomong, jadi dialognya biar enak didengar. Ini si Otang ini macam. Tanya Juma Nah, sekarang kita dah angkat tema. Ayo kita debat dah. Daripada dari tadi kalian curhat, melulu saya dengar. Kau paper kau, kami kompromi sama si Juma ya. Ya, kau ku dengar dari tadi asik curhat, dia menghujat, usai itu membuat narasi seolah-olah kalian ini di inilah di itu, terus cerita masalah kontribusi. Memangnya apa kekristenan ini kontribusinya di Juma, negara ini? amankan dulu, Juma, amankan dulu, Juma. Aman. Yang berbicara kontribusi Kristen tadi ke negara siapa ya? Kan Juma. Loh, kan kau yang bilang tadi kami Coba kamu punya adab tinggi. Makanya kalian itu mendengarkanlah dengan bijak, mendengarkanlah dengan baik. Saya tidak bilang kontribusi kekristenan terhadap negara dari mana saya ngomong begitu. Kamu nggak paham konteksnya. Kan saya tadi udah bilang. Aku mendengarkannya dari awal. Aku mendengarkannya dari awal, kawan. Teman-teman kamu yang masih banyak yang dungu itu kayak kamu lah contohnya. Jadi kasar juga jadinya. Lah memang kau ku dengar juga dari awal kasar kok ucapanmu tuh. Kau tidak mencerminkan ajaran kasihmu itu dapat diletakkan sama saudara-saudaramu gitu. Mencerminkan ajaran apa? Lah ini kan debat.
Enggak, gue dari tadi nyantai kok, sama Juma juga nyantai. Cuman gue nggak suka sama lu, baru datang udah menjudge orang seolah-olah lu udah benar banget gitu loh. Oh ya, kalau Bukannya memang gua- aku tak benar, kau benar, ya ayo kita debat Tapi gitu. lo nggak usah kayak gitu loh. Santai aja, nggak Aku usah sok- santai, bro. nggak usah Aku sok apa santai. gitu. Yang tidak santai itu kau. Gimana nih kawan? Ucu-ucu datang, menjudge orang, Ya tidak usah mengkomentarin komentaran mulut begitu orang. lah. Nah, lu komentarin payah juga lah lah kau mulut si komentaran. Juma gitu loh. Kamu komentari juga lah dengan mulut si Juma itu kan sama aja. Kan dari tadi kan diberikan dalil, kau ngotot, usai itu kau menghina. Diberikan dalil kau tidak mampu menjawab, kau Apa menghina. saya menghina? Apa yang saya menghina? Loh, tadi dikata selangkangan lah, selangkangan. Lah, Apa emang itu kan? Kalian Kalau segala dalil, sesuatu kalau kan dalil, membawa ke selangkangan. Sedangkan berbicara dengan mempelai itu nggak ada urusannya dengan selangkangan. Nah, otak kalian yang Makanya- ke selangkangan terus dari tadi. Nah, yang ngomongin lato tadi siapa? Itu apa? Selangkangan bukan saya tanya kamu. lah memang di kitabmu dituliskan seperti itu. Coba kau Seperti baca apa? semacam Seperti di apa? Wahyu 19 ayat Lato-lato. 7 itu pernikahan. Terus di Lato-lato. ayat-ayat lain juga pernikahan. Makanya di Wahyu itu banyak menjelaskan tentang bagaimana pernikahan. Hanya saja kalian pleset-plesetkan. Bukan Kalian dungu pleset-plesetkan. kalau perlu. Justru karena kalian tidak tahu bagaimana. Oke, kalau kami tidak tahu maka kalian jelaskan secara Saya jelasin akademis, sama kamu ya. bukan malah Saya jelaskan sama curhat kamu. dengan Artinya- memaki-maki, dengan artinya sebuah menghina-hina pernikahan. apa-apaan. Artinya sebuah pernikahan aja kalian nggak paham. Nah, coba pernikahan itu apa? artinya. Makanya mujizat yang pertama Tuhan Yesus perbuat itu dalam pernikahan di Kana. Kenapa? Karena pernikahan itu berbicara tentang hubungan. Gitu Nah, loh. Hubungan apa? Hubungan suami istri, apa laki-laki dan perempuan kah? Atau laki-laki sama laki-laki kah? Atau Kan kau kan bandel juga, udah dijelaskan kau pertanyakan. ya kau Dari diam koin dulu, juga ini. Otang. Ah, kau ini pupuk bawang Tengok- tahu tengok kau aku. bersorak kau. Ngomong aku Nasi sama kau, masak nama kau koin tepuk boleh tangan, lah. beres kau Lihat. diam situ. Ah. Nah, lihat, ngomong aku sama kau lihat tentang koinmu, nambah nanti lihat. Kan nambah kan? Ah. Nambah kan? Kami ini para pendakwah ini bukan itu menjadi sebuah tujuan. Kalaupun ini diberikan dari saudara-saudara kami, diberikan dari para hamba Allah, itu karena bentuk kasih sayang mereka pada kami. Jadi tidak usah kau merepet-repet Itu bentuk macam kefanatikan aja. kehilangan Lain tali konsepnya, BH. bro. Si Juma Biar kalau nambah nggak live, koinmu. kalau nggak live dia nggak dapat poin. Nambah kan? Nambah kan? Sikit aku ngomong kan, nambah kan? Kau Ah. dari tadi ngoceh-ngoceh kau enggak nambah. Iya juga ya. Tapi koinku banyak tuh dikasih tadi. Siapa yang ngasih tadi? Yang aku perhatiin juga. Jadi kalau berargumentasi itu harus akademis. Jangan lantas merasa terzalimi, merasa Gini ya Bang Anda, Jangan. Bang Anda kayak gini Bang. Bukannya apa-apa. Kita kan bersaudara. Itu yang tujuan kami sini membackup. Taunya Ada kita, orang taunya aku Kristen. kita bersaudara. Iya. Tapi Kan nambah ini kan Nambah dalam ranah dialog, gitu loh. Ini kan Enggak. dalam ranah dialog. Taunya Enggak. aku kita Kalau bersaudara. kalau kawan. saya Bang Mualaf ini Anda mualaf, benar mualaf ya? Betul. Kenapa Betul. Ya? rupanya? Betul. Kenapa Enggak. rupanya? Enggak, aku cuma nanya aja. Jadi buat saya gini loh. Ini buat saya enggak penting sih. Dialog ini enggak penting buat saya. Karena kenapa? Apapun yang akan saya sampaikan, kalau hati kalian tidak menerima itu enggak bakalan ada artinya juga. Jadi sekuat apapun saya menjelaskan, kalian enggak bakalan terima juga. Terus buat apa? Nah, ini hanya buat saya buat lucu-lucuan doang. Jadi bukan enggak sesuatu yang memang harus saya gimana gitu loh. Nah, Jadi gue mah aku ini untuk nyantai-nyantai lucu-lucuan. aja. Makanya saya lucu-lucuan dari Untuk tadi gitu. lucu-lucuan aja. Untuk lucu-lucuan aja kalau buat saya mah. Selagi Makanya tadi kan kalian saya bilang, memberikan saya sih argumentasi, gitu. selagi kalian memberikan argumentasi secara akademis, tidaklah mungkin kami akan menolak itu loh. Kalau kalian asal-asalan memberikan Mau secara argumen akademis juga kamu nggak bakalan terima. Udahlah. Nah, akademisnya Udahlah, sekarang tapi- di mana dapat Karena kita terletak di otak karena kita secara dasar sehat. kita sudah berbeda. Karena dasar kita sudah berbeda, gitu loh. Karena pemahaman kita sudah berbeda. Jadi kayak manapun saya katakan, makanya gini loh. Makanya aku sebenarnya Kalau aku Anda nggak tuh udah mencampuri mualaf kan. ada Anda membackup aja di tengah. Itu nggak bakalan. Anda udah mualaf kan. Ini kayak gini nggak bakalan. Kenapa? Ya karena itu. Kalau Anda yang udah mualaf, Anda membackupnya di tengah aja. Sudah, kau diam saja dulu, otak biar kawanmu tuh ngomong dulu, biar puas. Masalahnya kan dari tadi itu kan pas saya masuk kan kalian menafsirkan isi Alkitab semau kalian, makanya saya berkomentar gitu loh. Tapi saya sadar apapun yang akan saya katakan kalian nggak bakal terima gitu loh. Saya sadar banget dengan itu. Makanya saya nanggapinnya juga lucu-lucuan aja, nggak yang serius-serius amat gitu. Itu loh. Ya nggak Bang Juma? Ya sudah, Yo, Puput. Yo, Puput. Aduh, kacau. Lanjut. Oke, untuk saya turunkan tak apa-apa, nampaknya tak ada perlawanan juga, biar aja dia lucu-lucuan sama Akhi Zuma.
gantian sama hamba Allah yang lain. Karena tak ada perlawanan nampaknya. Saya sangka sangar, ternyata tidak juga. Oke, kita Dinda Slamet, silakan Dinda Slamet. Ini Slamet siapa nih Slamet? Ngemeng dong. Aduh. Ayo kamu ngomong lah Juma. Kamu kalau aku ngomong nanti si Hotang marah-marah, merepet. Kemarin ku dengar Cuma kemarin ku dengar ya kata-kata penutup pas udah keluar aku. Bagus, mantap dengan kata-kata ayat. Tapi si Juma kemarin itu sama pendeta siapa? Yosua apa itu? Yosua Teu. Si Teo. Wih, dalam hati gue. Nah, si Juma sok baik, sok kalem dalam hati gue. Loh, kita harus menghargai beliau toko loh. Iya, beliau pendeta loh. Kalau kalian ini kan cuma pau. Apalagi si Hotang. Kan kayak gitu kan. Kau kan Si Hotang ini saudara aku, ini gantungan kunci. Jelas kan? Iyalah, kalau pendeta Josoteu itu nggak boleh, dia itu guru banyak orang gitu, biar beda keyakinan. Ya begitulah kami pun ada juga guru, bukan kayak kamu guru rupanya si Hotang. Kamu guru apa pula? Bukannya itu, kami pun punya guru. Oh iya. Kami kan punya guru. Jadi kan nggak kayak gitu caramu, bro. Iya. Saya minta maaf bro, nggak apa-apa. Emang si Juma udah begitu biar dia dapat koin, bro. Nggak ada yang dibahas. Kau nyakitin kali lah kalau bilang kayak gitu. Hah? Nyakitin ya? Iya lah. Kita kan niatnya bukan. Masa sih? Iya dong. Niatnya kita kan bukan itu. Dua hari aku nggak ngikuti si Juma. Aku tengok koin-koin yang tambah. Aku coba masuk aku. Nambah. Kan kurang ajar. Iya. Aduh. Ya udah kalau gitu tiap hari aja kamu masuk sini. Kan? Itu kan butuh dia. Enggak lah, diseling-seling aja. Iya, kalau itu maksudnya. Enggak panas penonton. Kalau memang tujuan kayak gitu ya udah tiap hari aja masuk sini. Enggak, bosan bro, bosan. Aku lihat dari apa aja, dari bawah aja. Bro, Otang. Kalau aku sih kalau naik itu tuh pengen berantem sama Juma aja sebenarnya. Kenapa rupanya? Aku teringat kayak gini di waktu sekolah ada teman kita. Ya, itu dia saudaraku. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat atau diskusi yang sangat menarik dari seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas dan juga sangat-sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kalau kita melihat ketika diskusi ini berlangsung, Ustadz Suma ini dia terlalu memaksakan kehendaknya sendiri dan keinginan sendiri terhadap iman Kristen, terhadap teks Alkitab yang dia selalu comot-comot dan dia tafsirkan dengan liar. Hal ini membuat pada akhirnya kita bisa melihat dan memberikan penilaian betapa ketidakpahaman dan betapa ketidakmengertian seorang Ustadz Suma terhadap isi Alkitab seperti itu. Menurut saya Ustadz Suma mungkin mendingan dia membahas tentang imannya saja kepada jemaahnya, kepada umatnya seperti itu, membahas tentang ajarannya kepada pengikutnya. Mungkin itu suatu hal yang lebih baik bagi seorang Ustadz Suma seperti itu, karena biar bagaimanapun cara Ustadz Suma ingin menjatuhkan tentang isi atau kebenaran Alkitab, itu sama sekali tidak akan ada faedahnya, karena Alkitab itu merupakan firman Allah yang hidup, dan di mana Alkitab itu tertulis dengan banyak dukungan fakta sejarah yang terjadi dan banyak saksi mata yang menyaksikan bagaimana karya Allah bagi umat manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang merupakan anaknya yang tunggal. Seharusnya itu yang dipahami oleh Ustadz Suma, dan menurut saya ketika Ustadz Suma mau membahas tentang Alkitab, ada baiknya dia belajar Alkitab, membaca Alkitab itu dengan lebih teliti lagi dari awal kejadian hingga pada wahyu, supaya dia mengetahui dan mengerti bahkan memahami tentang isi Alkitab atau kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia mentafsirkan Alkitab, gunakanlah literatur yang itu mendukung untuk dia menggali satu ayat Alkitab supaya dia mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari penulisan kitab atau ayat tersebut seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat ya mungkin kita tidak tahu ya apa maksud dan tujuan utama Ustadz Suma ya untuk membahas tentang iman Kristen dan Alkitab kepada umatnya seperti itu.
Ya, kita hanya bisa berdoa supaya firman yang dia baca, yang diputar balikan, yang dia salah pahami dan salah gunakan itu mengubah kehidupannya. Sama seperti Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Dia merupakan seorang pemberontak, dia merupakan seorang yang sangat tidak pemberontak dalam hal dia tidak senang dengan orang yang namanya pengikut Kristus, orang Kristen seperti itu. Tapi kalau kita melihat ketika perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan perjumpaan tersebut yang mengubahkan dia 360 derajat. Sehingga kalau kita melihat bagaimana pelayanannya, bagaimana setiap tulisannya, semuanya itu merupakan tentang apa yang dia alami dan dia rasakan seperti itu. Bukan berarti kita umat Kristen mentuhankan atau kita lebih mengutamakan Rasul Paulus daripada Yesus Kristus. Tidak, karena pengajaran dari seorang Rasul Paulus semuanya itu tentang karya keselamatan Allah melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin itu bertentangan? Ya, karena memang Ustadz Suma ini dia tidak, mungkin dia punya masalah pribadi dengan Rasul Paulus atau bagaimana, saya kurang tahu juga ya. Kalau Anda ingin menjudge tentang Rasul Paulus, Anda harus pelajari orangnya. Anda harus pelajari tulisan-tulisannya seperti apa, dan tafsirkan dengan menggunakan literatur yang terpercaya yang mendukung untuk kita bisa mencari tahu maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau kitab tersebut. Oke teman-teman, kita berdoa untuk teman-teman kita para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dengan dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk mereka bisa terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga banyak orang yang boleh melihat, bahkan boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mungkin sekian video saya dari hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.